Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, alhamdulillah hari ini kita ketemu kembali. Kita akan belajar di tema 3 tentang makanan sehat, subtema 2 yaitu pentingnya makanan sehat bagi tubuh. Seperti biasa, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak solih-solihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, berbicara tentang pentingnya makanan sehat bagi tubuh, supaya kita tidak mengalami gangguan pencernaan pada tubuh kita. Yuk simak, apa saja sih gangguan pada organ pencernaan manusia itu? Dipelajari ya anak-anak. Gangguan pencernaan pada manusia dapat terjadi karena penyakit atau kelainan. Nah, yang pertama, sariawan. Infeksi pada lapisan mulut yang disebabkan oleh jamur. Cara pengobatannya yaitu dengan mengolesi obat sariawan sesuai petunjuk dokter dan makan buah yang mengandung vitamin C. Dan yang kedua adalah sakit gigi. Terjadi ketika pulpa atau lapisan terdalam gigi yang terdiri atas pembuluh darah dan saraf mengalami peradangan. Penyebabnya pembusukan gigi, luka pada gusi, atau tambalan gigi yang rusak. Cara pengobatannya yaitu minum obat sesuai resep dokter dan menggosok gigi secara teratur. Yang ketiga, MAH. Penyakit dengan rasa nyeri yang berasal dari lambung. Penyebabnya luka di lapisan lambung, infeksi bakteri, atau efek samping penggunaan obat-obatan. Pengobatannya yaitu minum obat sesuai resep dokter dan makan secara teratur. Dan keempat, sembelit atau konstipasi. Kondisi sulit buang air besar. Penyebabnya kurang minum, kurang mengonsumsi makanan berserat, dan pola makan yang kurang baik. Cara pengobatannya, meningkatkan konsumsi makanan berserat, mengonsumsi lebih banyak air putih, dan berolahraga secara teratur. Yang kelima, yaitu diare. Buang air besar yang encer dan lebih sering dari biasanya. Penyebabnya mengonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi bakteri, virus, atau parasit. Cara pengobatannya yaitu minum banyak cairan selama diare berlangsung, pemberian oralit untuk menghindari dehidrasi atau kehilangan cairan tubuh. Minum obat sesuai resep dokter ya. Dan yang keenam, appendicitis atau usus buntu. Pembengkakan atau peradangan usus buntu. Nah, anak-anak, penyebabnya yaitu tersumbatnya pangkal usus buntu oleh kotoran atau kelenjar getah bening. Gejala yang ditimbulkan biasanya nyeri pada perut sebelah kanan yang menjadi sakit saat ditekan. Perut kembung, hilang nafsu makan, meriang, dan mual. Perlu diketahui, untuk cara pengobatannya, operasi pengangkatan usus buntu. Jadi, perlu hati-hati ya anak-anak. Anak-anak perlu diketahui pada umumnya penyebab gangguan pada organ pencernaan manusia yaitu yang pertama, makan tidak teratur. Jadi, yang sering tidak makan teratur, hati-hati ya, harus dirubah pola hidupnya. Yang kedua adalah mengonsumsi makanan dan minuman yang tidak bersih. Jadi dipastikan makanan atau minuman yang ingin kita makan atau minum dalam keadaan bersih ya anak-anak. Dan yang ketiga, mengonsumsi makanan yang telah basi. Jadi sebelum makan, silakan dicek terlebih dahulu makanannya masih boleh dimakan atau tidak. Bisa dipahami ya anak-anak supaya terhindar dari gangguan pencernaan. Bagaimana sih cara memelihara organ pencernaan manusia? Yang pertama yang perlu kalian ketahui adalah makan makanan sehat dan bergizi. Itu sangat diperhatikan.
4 sehat, 5 sempurna ya anak-anak. Yang kedua, tidak jajan sembarangan. Jadi, sekalipun kalian ingin jajan, silakan diperhatikan kebersihannya. Dan yang ketiga, menjaga kebersihan makanan dan minuman. Dan yang keempat, mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Itu wajib ya anak-anak. Pada pembelajaran berikutnya, yuk kita belajar tentang iklan media elektronik. Apa itu iklan? Perhatikan ya. Iklan adalah pemberitahuan kepada masyarakat mengenai barang atau jasa yang dijual. Iklan ada dua macam. Yang pertama adalah iklan media cetak, dan yang kedua adalah iklan media elektronik. Nah anak-anak, pada iklan media elektronik memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, disampaikan secara elektronik dalam bentuk audio. Iklan yang hanya dapat didengar, contoh iklan di radio. Dan yang kedua adalah video dan audio. Iklan yang didapat, dilihat dan dengar, serta dilengkapi dengan teks, contoh iklan di televisi. Kemudian yang kedua, disampaikan dalam waktu singkat. Dan yang ketiga, menggunakan bahasa formal atau non-formal. Itu merupakan ciri-ciri iklan media elektronik. Yang keempat, menggunakan kalimat yang singkat dan padat. Kelima, menggunakan intonasi yang tepat. Keenam, gaya bahasa mudah dipahami dan persuasif. Yang ketujuh, informasi produk yang ditawarkan disampaikan dengan jelas. Dan yang terakhir, kedelapan adalah terdapat musik pengiring. Apa saja sih perbedaan bahasa iklan media cetak dan elektronik? Yuk disimak. Media cetak, yaitu iklan disampaikan secara tertulis sehingga dapat dibaca kapan saja. Media elektronik radio, iklan hanya dapat didengar. Media televisi, iklan dapat dilihat, didengar, dan dibaca teksnya. Kemudian, media elektronik ditampilkan dalam waktu singkat. Bahasa yang digunakan dapat berupa bahasa formal atau non-formal. Jika kalian ingin memperagakan iklan media elektronik, berikut caranya. Yang pertama, memahami isi iklan dengan baik. Kedua, mengingat intonasi dan visualisasi pada iklan sebelum memperagakannya. Jadi diperhatikan dulu videonya. Dan yang ketiga, mencatat dan merekam isi dari tayangan iklan sebagai acuan kita untuk berlatih memperagakannya. Bisa kalian coba sendiri di rumah ya. Nah anak-anak, informasi untuk kalian ya. Kata kunci iklan elektronik yaitu yang pertama, iklan pariwisata. Itu kuncinya tujuan wisatanya apa, harganya murah, dan fasilitas bagus. Yang kedua, tentang iklan produk makanan sehat. Sehat, enak, murah, tanpa bahan pengawet, dan mudah didapat. Untuk yang ketiga adalah iklan produk obat pencernaan. Yaitu harus ampuh, mudah didapat, tanpa rasa kantuk, dan terbuat dari bahan alami. Tersebut adalah merupakan kata kunci iklan elektronik yang bisa digunakan. Anak-anak, solih-solihah, yuk kita beralih ke alat musik ritmis dan tradisional. Kemarin kalian sudah belajar tentang alat musik ritmis kan di subtema 1. Nah, ini adalah saya tampilkan foto-fotonya supaya kalian lebih paham. Ada gambus, diperhatikan gambus-gambarnya seperti ini ya, alat musiknya bisa dimainkan dengan cara dipetik. Berikutnya juga ada salah satu contoh alat musik kecapi seperti ini. Kecapi itu macam-macam ya anak-anak jenisnya. Salah satunya seperti ini. Kemudian ada kendang. Kendang dimainkan dengan cara dipukul. Dan tipa sama cara mainkannya dengan cara dipukul. Berikutnya ada serunai. Serunai perlu kalian tahu berasal dari Sumatera Barat dan cara memainkannya dengan cara ditiup.
Kemudian ada Taehyang. Diperhatikan, Taehyang ini cara mainnya hampir sama dengan biola, yaitu dengan digesek. Hanya saja Taehyang tidak memiliki tangga nada karena termasuk alat musik ritmis. Berikut adalah informasi tentang alat musik ritmis. Untuk lebih lengkapnya, mungkin kalian bisa mencari tahu tentang alat musik ritmis yang sudah saya jelaskan. Bukan hanya alat musik ritmis yang beragam, tetapi kehidupan masyarakat pun beragam, mulai dari kegiatan ekonomi, kegiatan sosial. Anak-anak, perlu kita pahami upaya pembangunan sosial dalam masyarakat. Apa sih pembangunan sosial itu? Pembangunan sosial adalah semua aktivitas aspek sosial dan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan sosial, tidak hanya dari segi material, tetapi juga spiritual. Contoh aktivitas dalam upaya pembangunan sosial yaitu yang pertama ada penyuluhan kesehatan. Jadi, penyuluhan kesehatan merupakan upaya pembangunan sosial dalam masyarakat supaya masyarakat lebih paham, lebih tahu bagaimana sih cara hidup sehat. Terutama bagi masyarakat yang minim informasi atau pengetahuan. Dan yang kedua adalah kegiatan koperasi. Kegiatan koperasi ini lebih mengarah kepada kegiatan ekonomi supaya lebih sejahtera. Dan yang ketiga adalah kegiatan ekonomi di pasar. Jadi perlunya upaya pembangunan pada contoh aktivitas ini supaya kehidupan masyarakat bisa lebih sejahtera atau meningkatkan taraf hidup mereka. Begitu ya anak-anak, bisa dipahami? Nah anak-anak, setelah kalian menyimak video, kalian akan lebih mudah dalam mengerjakan tugas yang Ustazah kasih. Terima kasih. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.